Artis Jepang ini dibunuh oleh mantan kekasihnya yang dia kenal melalui Facebook. Selain itu, mantan kekasihnya itu juga terus menguntit dan menerornya, di mana dia juga melakukan revenge porn yang diupload ke berbagai situs porno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kisah memilukan kali ini adalah tentang seorang gadis Jepang yang memiliki kehidupan yang nyaris sempurna serta masa depan yang cerah. Tapi sayangnya, menjalin hubungan dengan orang yang dia kenal melalui sosial media akan membuat kehidupannya berakhir lebih cepat. Di kota Mitaka pada tanggal 8 Oktober tahun 2013 silam, dia akan ditikam berulang kali hingga tewas oleh seorang supir truk berusia 21 tahun yang juga merupakan mantan kekasihnya. Selain itu, pria tersebut juga melakukan revenge porn, di mana dia menyebarkan video dan juga foto eksplisit gadis tersebut yang membuat kegegeran di seluruh penjuru negeri. Yang akibatnya, karena kasus penguntitan dan pornografi balas dendam ini, pemerintah Jepang akhirnya memberlakukan undang-undang pornografi balas dendam. Lalu bagaimana cerita sebenarnya? Kenapa seorang gadis SMA dari keluarga elit bisa berkenalan dan bahkan berkencan dengan supir truk? Dan kenapa juga supir truk ini bisa tega melakukan pembunuhan kepada gadis yang jelas-jelas dia cintai? Hari kematiannya pada bulan Oktober tahun 2013, Saya Suzuki diketahui berusia 18 tahun dan berada di tahun ketiga SMA-nya. Dia terlahir sebagai anak tunggal dari keluarga kaya dan elit, di mana orang tuanya membesarkannya dengan sangat hati-hati. Dalam kehidupannya sehari-hari, Saya adalah gadis cantik yang pintar dan diketahui dia sangat aktif di sekolah dengan nilai yang memuaskan. Meskipun orang tuanya selalu mendukung apapun yang dia lakukan, hebatnya dia tidak pernah memiliki catatan kenakalan sejak kecil. Selain memiliki ayah seorang pengusaha kaya, Saya juga lahir dan tumbuh di sekitar para seniman karena ibunya adalah seorang pelukis yang sering mengadakan pameran tunggal, dan tentu saja saya menjadi tertarik untuk melukis sejak dia masih kecil. Bukan hanya itu, sebuah drama berjudul From the North Country, yaitu salah satu karya Jepang yang terkenal dan ikonik, diketahui ditulis oleh seorang penulis terkenal bernama Satoshi Kuramoto yang merupakan paman kandung dari Saya Suzuki. Dengan latar belakang seperti itulah membuat saya berkecimpung di dunia hiburan, di mana dia diketahui telah membintangi beberapa film dan juga serial televisi. Dan tentu saja, bagi orang-orang di sekitarnya, saya adalah anak yang istimewa karena dengan kesibukannya di dunia hiburan, dia masih mampu belajar dengan giat untuk bisa mewujudkan impiannya. Lahir dari keluarga kaya yang mampu memberikannya apapun tidak membuatnya puas dengan keadaan saat itu. Saya juga masih memiliki impian lain, yaitu bisa melihat dunia lebih luas dengan matanya sendiri. Karena impiannya itulah, saya memutuskan untuk belajar bahasa Inggris, di mana dia pergi dan menetap beberapa saat di Amerika Serikat. Dan bisa dikatakan bahwa saya akan menjadi salah satu orang Jepang yang mahir berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Seperti gadis-gadis seusianya, saya juga aktif di sosial media, dan karena kesukaannya dengan bahasa asing, dia akan berteman dengan siapa saja di internet. Selain untuk mendapatkan teman, tentu saja untuk terus melatih bahasa Inggrisnya. Dari sosial media inilah, dia akan berkenal dengan seorang pria, berteman dan berpacaran, hingga akhirnya dia akan terbunuh. Charles Thomas Ikenaga yang berusia 21 tahun saat penangkapannya merupakan pria ras campuran Jepang dan Filipina dan diketahui memiliki masa kecil yang menyedihkan. Ibunya yang merupakan orang Filipina awalnya datang ke Jepang untuk bekerja, tapi kemudian dia bertemu dengan seorang pria Jepang di mana mereka memutuskan untuk menikah. Setelah pernikahannya, ibunya kembali ke Manila dan melahirkan Charles. Ibunya selanjutnya kembali ke Jepang dan meninggalkan Charles bersama kakek neneknya. Kemudian ketika Charles berusia di bawah 2 tahun, kakek dan neneknya tersebut memutuskan untuk membawanya ke Osaka, tempat ibunya tinggal. Dari sinilah mimpi buruk Charles akan segera dimulai. Ibunya yang bekerja di klub malam diketahui selalu pulang sampai subuh, sementara ayahnya sangat tidak sabar menjaga Charles dan lebih memilih untuk mengabaikannya, di mana dia akan selalu dikurung atau diikat di tempat tidur.
Ketika dia berusia 4 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai dan ibunya segera mendapatkan pria Jepang lainnya, namun kali ini mereka hanya berpacaran dan pria itu akan tinggal bersama mereka. Tapi alih-alih dia mendapatkan pengganti sosok sang ayah, pria ini malah lebih kejam kepadanya, di mana dia akan selalu dilecehkan baik secara fisik maupun mental. Pria itu akan memaki Charles seperti kau orang Filipina rendahan dan akan melanjutkan dengan pukulan serta cambukan menggunakan ikat pinggangnya yang membuat tubuh Charles dipenuhi luka-luka. Di lain waktu, pria itu juga akan menekan besi panas pada luka-lukanya dan merendam tubuhnya ke dalam bak mandi atau menyiramnya dengan air dingin. Mendapatkan pelecehan terus-menerus seperti itu membuat Charles tumbuh menjadi orang antisosial dan dia akan selalu merahasiakan perlakuan pria itu dari ibunya. Bahkan ketika dia dibawa ke rumah sakit untuk berobat dan dokter memberitahu ibunya tentang apa yang Charles alami, namun sayangnya dia akan menyangkal fakta bahwa dia telah dianiaya karena dia takut akan pembalasan. Selanjutnya, ketika Charles berada di kelas 5 sekolah dasar, ibunya putus dengan pacarnya tersebut dan dengan cepat mendapatkan pacar baru. Tapi kali ini pacarnya adalah seorang bos geng kriminal, di mana ibunya tersebut akan sering dilecehkan secara seksual di depan mata Charles. Setiap hari, ibunya akan menerima kekerasan dari pria itu, seperti tendangan dan pukulan, baik di tubuh dan juga wajahnya, yang membuatnya mengalami banyak memar di tubuhnya. Karena kekerasan dan percintaan ibunya tersebut, dia akan sering ditinggalkan sendirian di rumah, di mana ibunya akan kabur dan kadang kembali kepadanya. Yang tentu saja ini semua telah mempengaruhi mentalnya dan diketahui beberapa kali bahkan dia telah mencoba untuk bunuh diri. Setelah lulus dari SMA, Charles memutuskan untuk meninggalkan rumah dan dia bekerja paruh waktu di berbagai tempat yang kemudian dia bekerja penuh waktu sebagai supir truk. Dalam menjalani hari-harinya sebagai supir truk, Charles juga aktif di sosial media, berusaha untuk berbaur dengan dunia luas dan berharap mendapatkan seorang kekasih. Hingga suatu hari dia melihat seorang gadis cantik di Facebook, di mana dia akan mencoba berteman dengannya dan berusaha mendapatkan hati gadis tersebut. 2 tahun sebelum kematiannya, yaitu sekitar bulan September tahun 2011, saya menerima permintaan pertemanan dari sebuah akun Facebook bernama Tom Ikenaga. Dia mengaku sebagai pria campuran Jepang Amerika Selatan berusia 19 tahun, yang padahal sebenarnya dia adalah campuran Jepang Filipina. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia adalah seorang mahasiswa dari salah satu kampus elit yang ada di Kyoto, Jepang. Yang padahal kita semua tahu kalau dia hanyalah seorang pria yang bekerja sebagai supir truk beberapa saat setelah lulus dari SMA. Entah bagaimana dia bisa merayu saya sehingga membuatnya merasa nyaman dan hubungan mereka pun perlahan terbangun. Pada saat ini mereka berada cukup jauh, yang dimana saya berada di Tokyo dan Charles di Kyoto. Memutuskan untuk membawa hubungan dunia maya mereka ke dunia nyata, Charles memberikan nomor ponselnya kepada saya dan mereka mulai merencanakan pertemuan nyata di kemudian hari. Tidak ada yang tahu niat sebenarnya dari Charles dalam menjalin hubungan dengan saya, tapi satu hal yang aneh adalah Charles memutuskan untuk memberikan nomor telepon temannya daripada nomornya sendiri. Saat keduanya mulai berkomunikasi seperti bertukar pesan atau bertelepon, mereka memutuskan bahwa mereka cocok dan mulai berkencan pada bulan Desember. Memulai hubungan kencan, tentu saja mereka harus bertemu secara nyata, di mana Charles pergi ke Tokyo menggunakan bus malam dari Kyoto. Seperti kisah cinta pasangan muda lainnya, Charles dan saya merasakan manisnya hubungan mereka. Dan bagi Charles sendiri, saya adalah wanita pertama yang benar-benar memberikannya perhatian yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Namun sayangnya, setelah 5 bulan berpacaran, saya yang sangat menyukai bahasa Inggris memutuskan untuk mengambil program studi ke luar negeri dan pergi ke Amerika Serikat pada tahun 2012. Dan karena dia akan berada beberapa bulan di Amerika, saya tidak bisa melanjutkan hubungannya tersebut. Selain dia tidak pandai menjalin hubungan jarak jauh, saya adalah orang yang tegas yang tidak menyukai situasi abu-abu, dan tentu saja dia harus memutuskan antara hitam dan putih. Karena itulah dia tidak ingin menyakiti perasaannya ataupun mengabaikan pria tersebut, yang akhirnya secara baik-baik dia mengatakan untuk putus.
Bagi saya yang tegas, mungkin ini bisa dengan mudah diakhiri. Tapi bagi Charles, ini sangat sulit. Karena meskipun awalnya dia berusaha menerima situasi itu, pada akhirnya dia akan terus-menerus meminta saya untuk kembali ke pelukannya. Dan bahkan diketahui Charles sempat menyusul saya berkat bantuan kenalannya. Pada bulan Maret tahun 2013, saya kembali ke Jepang setelah menjalani program studi luar negerinya. Saat itu, dia menerima banyak pesan dari Charles yang memohon agar saya mau berpacaran lagi dengannya. Namun sayangnya perasaan saya telah berubah. Alih-alih berencana untuk kembali berpacaran, saya memutuskan agar mereka hanya menjadi teman biasa. Karena pemikirannya untuk berteman dengan mantan kekasihnya, tentu saja saya akan tetap membalas pesan dari Charles seperti biasa. Namun yang awalnya itu hanya pesan-pesan normal seperti "aku masih mencintaimu" atau "tolong kembalilah kepadaku", pesan-pesan Charles berubah menjadi sebuah ancaman yang menakutkan. Charles mulai mengancam akan bunuh diri jika saya tidak mengirimkan fotonya. Dan selain itu, dia juga akan menyebarkan foto telanjang atau video eksplisit saya ke internet. Bahkan dalam keadaan sangat frustasi, Charles mengatakan kepada saya bahwa dia akan membunuhnya jika dia tidak mau bertemu. Karena ancaman itulah, saya mau tidak mau memutuskan untuk pergi ke Kyoto dan bertemu dengan Charles pada bulan April di tahun itu. Namun sayangnya, saya yang berharap semua akan bisa dibicarakan secara baik-baik, malah terus mendapatkan teror dari Charles melalui Facebook, pesan telepon, dan juga ratusan email. Merasa bahwa hari-harinya terus diuntit dan dilecehkan. Pada bulan Juni tahun 2013, saya mengadu kepada ayahnya, di mana sang ayah mulai menghubungi Charles dan memberi peringatan untuk menjauh dari putrinya. Pada masa ini, saya juga memblokir Charles di Facebook dan nomor teleponnya supaya dia tidak bisa lagi menghubunginya. Merasa kesal setelah diblokir, Charles akhirnya merencanakan untuk membunuh saya, Suzuki. Setelah diblokir dan tidak bisa menghubungi saya, Charles mulai merencanakan balas dendamnya. Dia berhenti dari pekerjaannya dan membuat anggaran serta daftar terperinci, termasuk biaya perjalanan dari Kyoto ke Tokyo, serta barang-barang yang harus dia beli seperti tali, pisau, dan juga sarung tangan. Pada saat ini, Charles juga sudah membuat sebuah akun di situs web berbagi video dewasa di luar negeri yang rencananya akan digunakan untuk menyebarkan video eksplisit saya. Dan setelah naik bus semalam dari Kyoto ke Tokyo, Charles pun tiba di Tokyo pada tanggal 28 September tahun 2013, di mana dia kemudian membeli pisau sepanjang 15 cm di sebuah toko umum di Kichijoji. Di Tokyo, dia tinggal berpindah-pindah dari hotel kapsul 1 ke hotel kapsul lainnya dan mulai menguntit saya dari tanggal 1 Oktober seperti berada di sekitar rumahnya ataupun di stasiun terdekat. Charles juga terus mencoba untuk berbicara dengan saya dan meminta agar mereka kembali bersama, di mana dia mengirim pesan kepada temannya agar temannya tersebut memberitahu saya untuk segera menghubunginya atau dia akan menyesalinya. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober di tahun itu, Charles mulai mengupload sekitar 67 foto dan video saya ke situs porno yang dia miliki sejak mereka berkencan. Dan meskipun dia mengklaim itu adalah foto ataupun video asli, banyak orang yang mengatakan sebagian besar dari mereka adalah hasil manipulasi Photoshop ataupun editan. Beberapa foto diketahui adalah foto selfie saya dalam keadaan setengah telanjang ataupun video dengan wajah yang mirip saya sedang melakukan oral sex. Pada tanggal 4 Oktober, saya yang mulai merasa terganggu dengan Charles berkonsultasi dengan sekolah tentang penguntitan tersebut. Dia mengatakan bahwa Charles mulai membahayakannya dan dia takut pulang sendirian karena Charles terus mengawasinya. Mendengar keluhan dari sang murid, tentu saja pihak sekolah menghubungi polisi, di mana kepolisian meminta saya dan orang tuanya untuk melapor ke kantor polisi terdekat di Mitaka. Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober jam 9 pagi, saya dan orang tuanya mengunjungi kantor polisi Mitaka untuk melaporkan Charles dan mencari tahu bagaimana mereka bisa membuatnya berhenti menguntit saya. Namun sayangnya, polisi tidak bisa langsung mengambil tindakan karena menurut undang-undang penguntitan di Jepang pada saat itu, pertama kali polisi harus memberikan peringatan lisan kepada penguntit dan jika penguntitan terus berlanjut, polisi bisa memberikan teguran tertulis.
Polisi juga minta saya salinan email dan juga SMS yang dikirim Charles untuk membantu mengajukan pengaduan pidana, dan saya juga memberi polisi nomor telepon Charles. Tapi sayangnya, saya tidak mengetahui bahwa nomor Charles yang diblokirnya bukanlah miliknya, melainkan nomor temannya. Dan ketika polisi mencoba menghubungi nomor tersebut, mereka hanya tersambung pada mesin penjawab telepon, dan selain itu mereka juga tidak tahu di mana Charles tinggal. Padahal pada saat itu Charles sedang berada di dalam rumah saya, di mana dia masuk melalui jendela yang tidak terkunci di lantai 2. Selanjutnya dia turun ke lantai 1 dan bersembunyi di lemari kamar saya sambil menunggu kepulangannya. Ketika dia bersembunyi dan menunggu saya, menggunakan aplikasi lain dia mengirim pesan kepada temannya dan mengatakan agar temannya tersebut menghubungi nomor telepon rumah saya untuk memastikan apakah ada orang di dalam rumah tersebut. Dan saat temannya bertanya ada apa, dia berbohong seperti mengatakan bahwa dia terjebak di dalam lemari rumah saya dan dia harus segera keluar rumah sebelum orang tuanya mengetahui keberadaannya. Padahal niat sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa saya sendirian di rumah, jadi dia bisa dengan leluasa melakukan kejahatannya. Kemudian sekitar jam 4:30 sore, saya pun tiba di rumah, namun dia hanya sendirian karena orang tuanya sedang sibuk dengan pekerjaan. Pada saat itu, saya juga mendapat telepon dari kantor polisi untuk memastikan bahwa dia tiba dengan selamat di rumah, di mana Charles mendengarkan percakapan itu dari dalam lemari. Dan sayangnya, setelah saya menutup telepon tersebut, Charles dengan cepat melompat keluar dari dalam lemari dan mulai melakukan penyerangan kepada saya. Saya yang terkejut secara refleks berusaha kabur, tapi dengan badannya yang kecil, tentu saja Charles bisa dengan mudah menangkapnya, menikam perutnya, dan menyayat lengannya sebelum dia bisa keluar dari pintu. Menerima penyerangan tersebut, saya berusaha sekuat tenaga melawan, namun sayangnya dia jatuh pingsan setelah berhasil mencapai halaman rumah. Di luar rumah, Charles kembali mendekati saya, dan dia kemudian kabur setelah menikamnya berulang kali di leher dan perut. Pada saat ini, seorang saksi yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya melihat Charles melarikan diri dengan tubuh saya yang tergeletak bersimbah darah dan memutuskan dengan cepat menelpon polisi. Petugas polisi Metropolitan Mitaka pun segera tiba di lokasi, di mana mereka menemukan saya yang mengeluarkan banyak darah dari leher dan perut dengan cepat melarikannya ke rumah sakit. Namun sayangnya, saya Suzuki meninggal dunia dalam 2 jam berikutnya. Setelah penemuan tubuh saya, polisi segera melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Charles, yang dimana dalam waktu 1,5 jam, Charles pun tertangkap. Dalam keadaan celana yang berlumuran darah, Charles mengatakan pada polisi bahwa dia telah membuang pisau yang dia gunakan saat dia melarikan diri. Dia juga dengan mudah mengakui semua perbuatannya, seperti mengaku dengan sengaja datang ke Tokyo untuk berencana membunuh saya. Selanjutnya, dia juga menjelaskan kepada polisi kalau dia sudah berhari-hari menguntit saya di dekat rumahnya. Kemudian, selain tas serta jaket berlumuran darah yang ditemukan di dekat rumah saya, polisi juga menemukan handphone milik Charles. Namun, nomornya berbeda dari nomor yang diterima polisi, dan diketahui itu adalah nomor telepon temannya. Itulah kenapa dia tidak mengetahui bahwa polisi mencarinya, dan temannya tersebut juga bersaksi kepada polisi bahwa dia tidak mengangkat telepon karena dia tidak mengenali nomor itu. Yang akhirnya, pada tanggal 29 Oktober tahun 2013, Charles yang berusia 21 tahun secara resmi didakwa melakukan pembunuhan, membawa senjata ilegal, dan masuk secara ilegal ke rumah saya, Suzuki. Persidangannya pun diadakan pada bulan Juli tahun 2014 di Pengadilan Distrik Tokyo, di mana dia mengaku bersalah telah membunuh saya, Suzuki. Tapi tim pembelanya berpendapat bahwa dia harus mendapatkan keringanan hukuman karena dia telah dibesarkan di lingkungan yang keras dan telah menjadi korban dari penelantaran serta kekerasan dalam rumah tangga. Dengan alasan tersebutlah, pembelanya kemudian meminta hukuman 15 tahun dan menyatakan bahwa pelecehannya sejak usia dini merupakan beban psikologi pada pertumbuhannya yang membawanya untuk membunuh saya, Suzuki. Namun, jaksa penuntut berpendapat lain dan meminta hukuman seumur hidup karena mereka merasa kejahatan itu brutal, di mana Charles tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, serta bahkan menolak untuk meminta maaf kepada keluarga korban.
Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa Charles telah merencanakan pembunuhan itu, seperti mulai menguntit, mengejar, dan berulang kali menikam saya dengan cara yang sangat kejam. Ibu saya yang juga mengikuti persidangan mengatakan kepada pengadilan bahwa Charles telah mengambil semua impian, harapan, dan martabat putrinya di masa depan. Dia menyesali tentang apa yang telah terjadi kepada putrinya, dan seharusnya ini tidak pernah terjadi kepada siapapun. Oleh karena itu, dengan harapan yang besar, ibunya meminta kepada pengadilan agar Charles mendapat hukuman yang berat atau hukuman mati. Yang akhirnya dengan pertimbangan yang matang, pada tanggal 1 Agustus tahun 2014, Charles pun dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Dan meskipun pembela maupun penuntut mengajukan banding atas hukumannya, Pengadilan Tinggi Tokyo menolak banding tersebut dengan mengatakan bahwa keputusan dari sidang pertama sudah benar. Sebelum saya Suzuki dibunuh dan gambar atau videonya tersebar di internet, tidak ada undang-undang nyata yang diberlakukan untuk pornografi balas dendam. Tapi karena kasus ini mendapat perhatian media yang luas, banyak hal mulai berubah. Banyak media-media yang mulai melaporkan bahwa kasus ini adalah kasus balas dendam yang dilakukan oleh seorang pria karena dia telah ditolak oleh si korban. Dan pembahasan tentang pornografi balas dendam ini bukan hanya ada di media, tapi juga menjadi masalah sosial di pemerintahan. Yang akhirnya pada tanggal 19 November tahun 2014, Undang-Undang Pencegahan Pornografi Balas Dendam pun diberlakukan, yang menyertakan hukuman bagi siapa saja yang coba-coba untuk mengupload video ataupun foto semacam itu.